Saya habis beli PC 500.000 dari subscriber Review Tech. Bisa main GTA 5 50 fps, Minecraft 150 fps, dan Valorant 90 fps. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Tanggal 12 November saya di WA salah satu subscriber saya, namanya Mas Jonathan dari Jakarta. Ditawarin PC harganya 650.000, pakai i5 Gen 4, RAM 8GB, harddisk 500GB, dan VGA nya GT 635. Ternyata PC-nya itu PC build up tipe small form factor. Tipe seperti ini agak susah upgrade-nya karena harus pakai VGA low profile. Jadinya saya tawar lah. Setelah tawar-menawar beberapa kali, dilepas oleh Mas Jonathan di harga 500.000. Saya tambahin 20.000 untuk bubble wrap dan ongkir serta asuransi PC-nya itu 63.000. Jadi totalnya 583.000. Setelah menunggu 5 hari, akhirnya PC ini sampai dan saya unboxing. Pertama sampai saya cek kok harddisknya nggak mau terdeteksi ya. Lalu saya coba pakai SSD yang sudah ada Windowsnya. Ternyata benar, harddisknya bad sector, health-nya sisa 11%. Jadi apa aja dalamannya? Pertama dari prosesornya, pakai i5 4570. Ini prosesor udah berkali-kali saya pakai ya. Awalnya saya tuh sedikit khawatir kalau PC ini pakai prosesor seri S, karena kalau pakai seri S performanya tidak sekencang yang seri biasa. HSF dan motherboardnya bawaan dari Lenovo. Kalau punya PC build up, gak usah sering-sering direpasta ya. Aman kok buat dipakai jangka panjang. Dulu saya pernah punya PC build up Lenovo punyanya admin. Hampir gak pernah dimatikan, cuman dibiarkan ngeslip saja. Dipakai sehari sampai 18 jam tetap oke. Untuk RAM-nya sendiri pakai 2x4GB yang beda jenis dan beda speednya. Akibatnya speed RAM yang terbaca mengikuti speed RAM yang paling bawah, yaitu 133 MHz. Karena storage-nya bermasalah, akhirnya saya ganti pakai satu SSD 128GB dan satu harddisk 500GB. Karena kabel power SATA-nya cuma ada 2, jadi terpaksa DVD RW-nya tidak saya pasang. Enaknya PC ini juga sudah ada WiFi bawaannya ya, jadi kita nggak perlu beli USB WiFi lagi. Untuk VGA-nya pakai Nvidia GT 635 VGA low profile dengan VRAM 2GB 64-bit GDDR3. Walaupun ini bukan VGA yang kencang, tapi setidaknya VGA ini jauh lebih kencang dari iGPU-nya i5 Gen 4. PSU-nya 250 watt yang sayangnya belum 80 plus. Ini lumayan besar ya, mengingat prosesornya bukan seri S. Dulu saya punya PC SFF juga dari Lenovo, PSU-nya itu cuma 180 watt. Terakhir untuk casing, ya casing standar Lenovo ya, dari besi, besinya berat dan kokoh. Dan enaknya ini lumayan gampang buat dibuka. Apakah PC ini bisa di-upgrade? Pastinya bisa. Apa aja yang bisa kita upgrade? Untuk prosesornya saya sarankan tidak usah di-upgrade, karena kalau teman-teman pakai i7 takutnya terlalu membebani PSU-nya. Untuk RAM bisa naik dari 8 ke 16GB. Lalu VGA-nya, ada beberapa VGA yang bisa teman-teman coba untuk di-upgrade ke PC ini. Dengan catatan semuanya ukurannya low profile. Ada GT 1030, RX 550, GTX 1050 non-TI, RX 6400, Intel Arc 380, dan GTX 1650. Bagaimana dengan daya yang diserap oleh PC ini? Yuk kita tes. Ketika idle, PC ini menyerap daya 37 watt. Dan ketika full load gaming GTA 5, PC ini menyerap daya 65 watt. Mantap jiwa, tanda-tanda PC awet kalau nyala 24 jam kayak gini nih. Selanjutnya uji sintetis. Kita uji prosesornya pakai Cinebench R15, dapat skor multicore 519 GB.
Lalu kita uji GPU-nya GT 635 pakai Unigine Heaven di setting 900 pilo. Dapat skor 697 dengan suhu maksimal 60 derajat dan rata-rata FPS-nya 27,7. Terakhir, uji gaming. Yuk gas lah kita uji PC ini buat gaming di 8 game. Game yang pertama GTA 5 offline. Kita setting di 720p normal. Dapat FPS yang lumayan banget dari 40 sampai 50-an FPS. Untuk game yang kedua PES 2021 di setting 900 pilo, sayangnya belum nyaman untuk memainkan game ini, cuma dapat 21 fps. Sebaiknya teman-teman main game PES 2017 atau 2019 saja. Game yang ketiga, game e-sport Dota 2 di setting 1080p fastest. Ini game CPU bound ya. Jadi FPS-nya bagus di sini. Ketika laning dapat 90-an FPS dan ketika war dapat 50-an FPS. Game yang keempat masih game e-sport lagi, Valorant, setting 1080p low dan keren banget FPS-nya, stabil antara 80 sampai 90 FPS. Kita lanjut ke game Minecraft di launcher di versi 1.21.1 dengan Optifine di setting 1080p fast dengan render distance-nya 6 chunks, dapat FPS yang tinggi banget di 150-an FPS. Lanjut ke game yang menghabiskan banyak waktu masa muda saya, Dynasty Warrior yang ke-8. Di setting 1080p medium, fishingnya saya on kan. Saya lock di 30 fps karena nggak nyaman ya kalau game model beginian FPS-nya naik turun. Game yang ke-7, game kesayangan kita semua, Genshin Impact, setting 768p lowest. PC 500 ribuan nih ya, bisa main Genshin Impact, dapat 30 sampai 40 fps. Dan game yang terakhir, Red Alert 3, game strategi ya, di setting 1080p medium, fishingnya saya on kan, jadi di lock di 30 fps. Kesimpulan, untuk PC harga 500 ribuan dapat performa begini sih oke banget ya, hemat daya dan kuat untuk dipanjer seharian. Untuk kekurangannya ternyata waktu beli harddisknya rusak, jadi harus nambah dana untuk beli SSD dan harddisk lagi. Modelnya small form factor, harus beli VGA yang model low profile kalau mau upgrade. Dan PC ini saya dapat di harga yang sangat murah. Kalau harga normalnya itu sekitar 800-an ribu ke atas. Jadi kalau kalian nyari di harga 500-an kemungkinan nggak akan nemu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Jonathan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.